Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Masufani dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi kelas A, NIM 7 di terakhir saya 012 dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan fungsi dan parameter dan return value atau nilai kembali pada algoritma pemrograman menggunakan Scratch dan pemrograman bahasa Python. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan fungsi, parameter, dan nilai kembali. Yang pertama itu tuh ada apa sih itu fungsi? Jadi fungsi itu adalah blok kode dalam pemrograman yang dirancang untuk dijalankan tugas tertentu secara modular. Fungsi juga memiliki nama dan dapat dipanggil kapan saja dalam program untuk menghindari penulisan kode yang sama. Dengan menggunakan fungsi, program menjadi lebih terstruktur, mudah dibaca, dan efisien. Fungsi juga biasanya itu bisa didefinisikan sekali dan dapat digunakan berkali-kali, sehingga sangat berguna dalam pengembangan perangkat lunak yang kompleks. Terus setiap fungsi juga memiliki nama yang digunakan untuk memanggilnya, serta dapat berisi satu atau lebih interaksi yang dijalankan saat fungsi dipanggil. Fungsi juga biasanya didefinisikan menggunakan kata kunci tertentu seperti def dalam Python, terus diikuti oleh nama fungsi dan tanda kurung. Di dalam tanda kurung tersebut, kita juga bisa menambahkan parameter jika diperlukan. Fungsi juga dapat digunakan berkali-kali dalam program tanpa perlu menulis ulang logika yang sama. Ini tuh sangat berguna dalam pengembangan perangkat lunak yang kompleks karena memungkinkan programmer untuk menulis kode modular dan mudah diuji. Fungsi juga meningkatkan keterbacaan program karena setiap bagian memiliki tanggung jawab yang jelas. Nah, di sini ada contoh fungsi. Nah, di sini tuh ada contoh fungsi program dalam bahasa Python, yaitu def luas persegi atau sisi. Jadi dia tuh bakal membacanya luas sama dengan sisi, hasilnya tuh return luas. Nah, kenapa bisa? Nah, di sini ada penjelasannya. Jadi def itu adalah kata kunci untuk mendefinisikan fungsi. Terus luas persegi itu tuh adalah nama fungsi. Sisi itu parameternya yang digunakan sebagai input. Jadi luas sama dengan sisi. Jadi sisi adalah proses perhitungan di dalam fungsi. Terus return luas itu tuh mengembalikan hasil perhitungan ke pemanggil fungsi. Terus selanjutnya ada penjelasan tentang parameter. Nah, parameter itu adalah variabel yang digunakan untuk mengirimkan data ke dalam fungsi saat fungsi tersebut dipanggil. Parameter memungkinkan fungsi menerima input yang berbeda-beda. Nah, sehingga hasil yang dihasilkan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Di dalam definisi fungsi, parameter itu dituliskan di dalam tanda kurung setelah nama fungsi. Saat fungsi dipanggil, nilai yang dikirimkan tersebut argumen, dan nilai yang akan digunakan oleh fungsi untuk menjalankan prosesnya. Parameter juga membuat fungsi menjadi lebih fleksibel dan dapat digunakan dalam berbagai konteks. Parameter juga dituliskan di dalam tanda kurung setelah nama fungsi. Misalnya dalam def sapa terus langsung nama. Nah, namanya itu adalah parameter yang akan menerima nilai fungsi dipanggil. Parameter bisa lebih dari satu, dipisahkan tuh dengan koma seperti def hitung a, b yang menerima dua nilai sekaligus. Nah, terus juga pengguna parameter membuat fungsi menjadi lebih fleksibel dan dinamis. Programmer dapat membuat satu fungsi yang dapat digunakan dalam berbagai situasi hanya mengganti nilai argumen saja. Jadi ini tuh sangat penting dalam pemrograman modern, menekan efisien dan skalabilitas. Terus di sini ada contoh parameter. Di sini ada print halo nama, terus selamat datang. Nah, namanya itu adalah parameter dari fungsi sapa pengguna. Saat fungsi dipanggil, kita tuh memberikan argumen nilai untuk parameter yang akan digunakan dalam fungsi. Terus parameter membuat fungsi lebih fleksibel karena kita bisa memanggilnya dengan berbagai nilai, seperti sapa pengguna namanya adalah Dina atau sapa pengguna namanya adalah Budi, dan hasilnya akan menyesuaikan. Terus di sini ada penjelasan tentang nilai kembali atau return value. Nah, setelah fungsi menyelesaikan menjalankan tugasnya, ia dapat mengembalikan
hasil melalui return value. Return value juga adalah data yang dikirimkan ke bagian program yang memanggil fungsi tersebut. Nilai ini juga berupa angka, teks, objek, atau tipe data lainnya, tergantung pada tujuan fungsi. Tidak semua fungsi harus mengembalikan nilai fungsi yang tidak memiliki return value, disebut fungsi void. Konsep return value sangat penting karena memungkinkan fungsi berinteraksi dengan bagian lainnya dari program secara dinamis dan efisien. Terus contoh return value di sini tuh ada def, hitung luas segitiga alas tinggi, luas 0,5 alas tinggi. Terus di sini ada manfaat fungsi. Jadi manfaat fungsi itu adalah memberikan manfaat utama dalam hal modularitas dan efisien kode. Dengan membagi program menjadi fungsi-fungsi kecil, programmer dapat menulis kode lebih terstruktur dan mudah dipahami. Ini juga sangat membantu dalam proyek besar di mana pengelolaan kode menjadi tantangan. Fungsi juga memungkinkan pengguna ulang kode tanpa perlu menyalin logika yang sama ke banyak tempat, sehingga bisa mengurangi potensi kesalahan dan mempercepat proses pengembangan. Selain itu, fungsi juga memudahkan proses debugging dan pengujian, karena setiap fungsi memiliki tanggung jawab spesifik. Kesalahan dalam program dapat dilacak dalam lebih cepat ke bagian fungsi yang relevan. Fungsi juga mendukung kolaborasi tim karena programmer dapat bekerja pada fungsi-fungsi terpisah tanpa saling mengganggu. Dengan dokumentasi yang baik, fungsi juga menjadi komponen yang dapat digunakan kembali di berbagai proyek. Terus selanjutnya ada manfaat parameter. Parameter itu memungkinkan fungsi menjadi fleksibilitas dan dinamis. Dengan adanya parameter, suatu fungsi dapat digunakan untuk berbagai kasus hanya dengan mengganti nilai inputnya. Ini juga menghemat waktu dan tenaga karena programmer tidak perlu membuat fungsi baru untuk setiap variasi data. Parameter juga meningkatkan keterbacaan dan kejelasan kode karena input yang digunakan tuh dalam fungsinya terlihat langsung saat pemanggilan. Manfaat lainnya yaitu mendukung prinsip abstraksasi dalam pemrograman. Parameter juga memungkinkan programmer menyembunyikan detail implementasi fungsi yang hanya fokus pada input dan output. Ini juga sangat berguna dalam pengembangan perangkat lunak yang kompleks, di mana fungsi-fungsi saling berinteraksi dengan data yang berbeda. Parameter juga mempermudahkan pengujian unit karena kita bisa menguji fungsi dengan berbagai hal, input untuk memastikan keadaannya. Di sini ada manfaat nilai kembali atau return value. Return value memungkinkan fungsi memberikan hasil yang dapat digunakan kembali ke dalam program. Ini tuh sangat penting dalam proses perhitungan, pengembalian keputusan, atau manipulasi data. Dengan return value, hasil dari suatu fungsi bisa disimpan dalam variabel, digunakan dalam ekspresi lain, atau dikirim ke fungsi lain untuk diproses lebih lanjut. Ini menjadikan fungsi sebagai komponen aktif dalam alur logika programan. Selain itu, return value mendukung prinsip-prinsip komposabilitas, yaitu kemampuan untuk membangun fungsi-fungsi kecil menjadi proses yang lebih kompleks. Suatu fungsi yang mengembalikan nilai dapat digunakan sebagai bagian dari rantai pemrosesan data, sehingga meningkatkan efisien dan keteraturan program. Return value juga dapat mempermudah pengujian dan validasi, karena hasil dapat meningkatkan dengan nilai yang diharapkan untuk memastikan akurasi. Nah, saya selanjutnya akan mempraktekkan bagaimana fungsi dan return value dan parameter di dalam aplikasi Scratch. Saya akan menjelaskan aktivitas 7 pada Scratch. Nah, di sini kan banyak variabel. Nah, saya akan menjelaskan setiap fungsi variabel itu ada apa aja. Nah, di sini ada variabel yang kita baru lihat, yaitu variabel warna pink. Nah, di sini saya akan mulai menjelaskan pada variabel yang ada di sini. Jadi, variabel pada nomor pertama itu dia tuh untuk menyimpan angka di program yang kita maksud. Jadi misal kita masukkan angkanya tuh 3, dia tuh otomatis bakal berubah. Nah, misal di sini kan angkanya pada awalnya angka 8.
Tapi ketika kita masukkan angka yang berbeda selain 8, dia tuh bakal ikut berubah. Terus nomor 2 masih sama, terus ada operation. Nah, operation tuh fungsinya tuh untuk menyimpan operasi yang akan dilakukan oleh kita. Jadi dia tuh bisa berubah pas kita memasukkan pilihan operasi. Nah, terus di sini ada hasilnya tuh 3. Nah, hasilnya tuh nggak bakal menjamin 3, tapi ketika kita masukkan angka yang berbeda, hasilnya juga bakal yang berbeda. Misal kita memasukkan 8, kita langsung contohkan saja pada praktek ya. Nah, nomor 1 kita masukkan 3, misal yang berbeda tuh ya 3. Terus yang kedua kita masukkan 6. Terus kita pilih operasinya mau yang for addition, for subtraction, atau for multiplication. Kita masukkan yang nomor 3 aja deh. Misal, nah hasilnya tuh 18. Nah, beda kan dengan hasil yang tadi, yang hasilnya tuh 3. Di sini tuh hasilnya 18. Kenapa bisa? Karena dia tuh menjumlahkan 3 dan 6. Jadi operasinya tuh kita menggunakan yang 3. Nah, dia bakal hasilnya mengikuti hasil penjumlahan dari yang kita masukkan angka di sini pada nomor 1 dan nomor 2. Selanjutnya ada blok yang berwarna pink nih. Jadi blok warna pink tuh adalah apa sih? Nah, jadi si fungsi blok pink ini tuh untuk, nah misal di sini ya add nomor 2 dan nomor 2. Nah, jadi arti warna pink itu blok ini tuh dibuat oleh kita sendiri melalui my menu blok saya ya di sini. Nah, fungsinya tuh seperti fungsi dalam pemrograman Python gitu. Terus di sini ada blok warna kuning di sini nih. Nah, di sini blok warna kuning. Nah, di sini bukan ini. Blok warna if else. Nah, jadi contoh munculnya tuh if dan else. Jadi arti warna kuningnya tuh adalah kelompok kontrol atau alur control flow digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi dia perannya itu untuk mengambil suatu keputusan. Terus ada blok warna biru ya. Nah, di sini ada blok tanda tanya. Itu tuh blok warna biru tuh untuk menanyakan program kepada kita. Terus juga digunakan untuk menampilkan teks ke layar seperti di print Python ya. Terus blok warna ungu nih. Nih blok warna ungu. Jadi misal blok yang tanya ya. Nah, blok yang tanya itu tuh untuk digunakan tuh untuk meminta input dari pengguna. Terus blok hijau yang di sini nih itu operasi matematika dan logika. Jadi nomor 1 dan nomor 2 nih itu harusnya ada sama dengan, memang harus ada sama dengan untuk mengoperasikan operasi matematika, logika, dan manipulasi teks. Terus sudah, jadi kita mempraktekannya dengan sama. Jadi hasil yang kita praktekkan pada fungsi aktivitas 7, jadi hasilnya 18 gitu. Nah, selanjutnya saya akan membuat pada aplikasi Rapid menggunakan bahasa Python. Nah, di sini saya sudah membuat suatu program yang melakukan operasi, fungsi, dan parameter dan nilai kembali. Nah, saya akan menjelaskan kegunaan def, if, dan lain-lain di dalam bahasa pemrograman Python kali ini. Nah, yang pertama di sini tuh ada def kalkulator ya. Nah, di sini tuh untuk membuat fungsi bersama kalkulator. Terus ada parameter juga di number ini nih. Ini masuk ke parameter. Nah, dia tuh diharapkan tuh berupa angka. Jadi tipenya tuh float atau mengikuti seperti input nanti gitulah. Terus ada operation. Nah, di sini tuh untuk string yang mempresentasikan operator, misalnya tuh plus, minus, dan kali atau per gitu. Nah, fungsi juga bertanggung jawab untuk menentukan operasi yang mana dipilih dan mengembalikan hasilnya secara variabel. Terus ada cabang kondisi untuk tiap operator. Nah,
di sini ada if else kan, ada if else. Nah, saya akan menjelaskan. Jadi misal di sini if operation. Nah, if operation itu apa sih? Jadi itu tuh untuk menjumlahkan nomor pertama dan nomor 2. Jadi misal kita masukkan nomor 1 tuh 2. Misal kita langsung running programnya. Nah, masukkan angka pertama misal 2. Yang kedua kita masukkan 4. Nah, kita masukkan operasi yang kita gunakan, mau tambah, dikurangin, atau dibagi, atau terserah kita. Oke, kita masukkan tambah aja ya. Tambah. Nah, hasil dari 2 dik 0 sama dengan 40 itu adalah 0 operasi tidak dikenali. Oke, kita coba lagi ya. Ini kayaknya ada error. Oke, yang pertama kita masukkan 4, masukkan 5, terus kita masukkan plus. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 9 karena kita menambahkan 4 tambah 5 gitu. 4 tambah 5 kan hasilnya adalah 9 gitu. Terus ada if operation juga di sini yang kurang. Nah, ini tuh untuk mengurangi nomor kita, maksudnya misal kita memasukkan data nomor 1 dikurangi 2. Nah, dia bakal otomatis mengurangi dari jumlah angka yang 2 ini. Terus ada if operation per juga. Nah, di sini juga ada nested if untuk menangani pembagian dengan 0. Jadi misal if number 2 sama dengan 0, hasilnya tuh number 1 sama number 1 per number 2 pembagian normal jika nomor 2 nya itu bukan 0. Terus ada else hasil atau error pembagian 0. Nah, jika operasi bukan salah satu dari plus, dikurangi, dibagi, atau dikali, dia bakal error atau pembagian dengan 0. Karena apa? Karena ya kita masukkannya itu hanya tambah, kurangi, kali, dan bagi aja, gak ada pangkat, gak ada lain-lain gitu. Terus ada try block. Sorry. Nah, jadi seperti itu. Jadi di sini ada try block ya, number 1 dan number 2, ada float input. Nah, di sini tuh untuk apa? Jadi untuk inputnya itu adalah untuk menerima string. Nah, terus untuk floatnya itu untuk mencoba mengkonversikan ke angka pecahan. Jadi misal pengguna tuh kita tuh mengetik sesuatu yang bukan angka atau miss ABC lah misalnya gitu. Nah, float tuh akan melempar ke value error dengan program langsung loncat ke expect value error gitu. Terus number 2 di sini. Nah, number 2 tuh masih sama, float atau input juga kayak gitu, masukkan kedua angka sama seperti di atas, yang sama seperti yang kita jelasin tadi gitu. Terus nah di sini operation ya. Operation. Nah, ini tuh adalah input atau masukan operasi, itu tuh dimana kita memasukkan ditambah, dikurangi, dikali, atau dibagi gitu. Terus mengambil operasi sebagai string. Terus setelah input tuh apa lagi sih? Nah, di sini ada hasil. Nah, hasil kalkulator dari nomor 1 dan nomor 2 yang kita masukkan tadi. Nah, di sini juga dia tuh otomatis bakal memanggil fungsi yang dijelaskan di atas. Nah, di sini nih. Yang kita tadi jelasin di sini. Terus menyimpan hasilnya itu bakal string atau float kalau nggak salah ya. Nah, terus di sini ada print juga, print hasil nomor 1 dan nomor 2 itu adalah hasil yang ini. Nah, hasilnya itu kan dia diambil dari sini, terus dari nomor ini itu dari nomor ini, nomor 2-nya dari nomor sini. Nah, dia tuh bakal mengeprint angka yang valid saja gitu. Terus ada float dan input itu. Nah, kalau misal gagal menunjukkan pesan kesalahan ke pengguna gitulah kalau misalnya gitu. Nah, kita langsung saja untuk memulai project tugas ke-6 ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan project school Grandes atau Grandes yang ada di algoritma pemrograman ini.
Yang pertama di sini tuh saya akan menjelaskan pemrogramannya di aplikasi Scratch dulu. Nah, di sini banyak sekali variabel yang akan saya jelaskan dan akan saya coba running pada proyek kali ini. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan cara kinerja dari setiap variabel atau cara kinerja dari program pada Scratch kali ini. Nah, di sini saya langsung bertujuan aja ke alur prosesnya. Program itu bakal dimulai ke di sini nih, ask for grandes. Nah, dia tuh kan di sini false kan. Nah, di sini kita bakal mengulanginya sampai ke false. Jadi ask for grandes awalnya ke true sama dengan langsung ke false. Terus selama ask for grandesnya true, itu tuh program akan terus menanyakan nilai baru. Jadi dia bakal memastikan nilai barunya berapa gitu. Terus jika pengguna memasukkan, misal saya memasukkan nilai 10 dari 0 ke 10, maka si nilai true-nya itu bakal ditambahkan ke list grandes. Nah, ke list ini nanti dia bakal ditambahkan ke sini. Misal kita menambahkan 5, dia bakal masuk ke daftar grandes. Nah, kita langsung coba running pada di sini. Nah, misal kita masukkan dari, kan ini minimumnya 3 kan. Nah, artinya nggak boleh di bawah 3, kita harus di atas 3. Nah, misal kita masukkan 4. Nah, di sini akan bertambah 4. Terus kita masukkan 5, masukkan 7 misal. Nah, kita lalu masukkan minus 1 sama dengan, nah di sini dia bakal memunculkan minimalnya tuh 4, maksimalnya 7. Terus dia bakal menampilkan hasil average-nya itu adalah 5,33. Nah, gitu ya teman-teman. Terus saya bakal lanjut jelasin dari kegunaan variabel selanjutnya. Nah, terus misal tadi saya memasukkan min 1 kan. Nah, kenapa bisa hasilnya langsung menunjukkan average? Nah, kenapa? Jadi si programnya itu bakal berhenti dan meminta nilai agar si nilainya itu dirubah ke average gitu. Terus jika saya memasukkan angka yang tidak valid, misal melebihi 10 atau kurang dari 0, kayak tadi saya memasukkan min 1, nah program itu bakal menampilkan pesan kesalahan yang mengulang lah kayak gitu. Terus yang kedua, di sini ini ya, jika grandes itu kosong, atau di sini ini you have not give any grande. Nah, jadi dia tuh bakal menghitung jumlah nilai menggunakan panjang list atau list of grande gitu. Terus dia juga bakal memanggil 3 custom block yang fungsi ya. Custom block fungsi yaitu compute list minimum sama compute list maksimum grandes gitu. Nah, di sini nih. Terus dia bakal menampilkan you give grandes minimumnya berapa, maksimumnya berapa, terus average-nya berapa gitu. Terus di sini ada fungsi ini ya. Nah, fungsi kayak fungsi perhitungan lah, custom block. Nah, ini fungsi custom blocknya tuh dia tuh ada 3 kan. Kita ada compute list minimum, compute list maksimum, sama compute list average gitu. Nah, terus cara kerjanya tuh gimana sih? Nah, cara kerjanya tuh dia ambil nilainya tuh dari minimum ambil nilai ke maksimum. Nah, terus nanti dia bakal membandingkan per satu nilai ke dalam list lah gitu. Nah, jika ditemukan nilai lebih kecil atau update minimum, dia bakal menunjukkan average-nya gitu. Terus cara kerja compute list maksimum kan. Nah, tadi kita jelasin compute list minimum. Nah, kita jelasin compute list maksimumnya yang ini. Nah, mirip sama kayak minimum. Si compute list maksimum ini tuh dia tuh mencari nilai terbesar. Nah, terus dia juga bakal menjumlahkan dengan minimum dan maksimum gitu. Nah, terus di sini ada
compute list average. Nah, average-nya tuh dia cara kerjanya tuh menjumlahkan seluruh nilai antara minimum dan maksimum menggunakan variabel sum. Nah, terus dia bakal membagi total variabel sumnya dengan banyak elemen list seperti itu. Nah, jadi singkatnya saja, jika kita masukkan nilai min 1, nah dia tuh bakal keluar total average-nya tuh 5,33 karena tadi kita memasukkan grandesnya 4 sama 5 sama 7, terus kita tadi memasukkan min 3, dia bakal muncul hasilnya itu yaitu 5,33. Terus pada semua nilai valid disimpannya tuh bakal di list grandes ini di sini. Nah, dia bakal menyimpan list grandesnya tuh di sini. Terus dia bakal menghitung si average-nya tuh otomatis di sini. Terus jika grandesnya kosong atau listnya kosong, dia tuh gak bakal mau menghitung average-nya karena ya minimum sama maksimumnya kosong. Terus jika tidak kosong atau hitung minimumnya tuh dia bakal otomatis keluar average-nya. Nah, saya akan menjelaskan dengan bahasa pemrograman Python pada aplikasi pada web Replit ini. Nah, saya sebelumnya mau menjelaskan lagi dengan cara kegunaan setiap bahasa pemrograman yang saya masukkan di sini. Nah, yang pertama di sini saya memasukkan def get grandes atau from user, get grandes dari user gitu. Nah, yaitu untuk mendefinisikan fungsi yang mengembalikan list nilai. Terus yang grandes, kalau grandes tuh dia tuh salah satu list yang kosong untuk menyimpan nilai yang tidak valid. Yang valid. Terus yang X for grandes, nah yang ini, yang true. Yang true. Dia tuh loop terus meminta input sampai benar. Nah, terus X for grandes lagi, dia juga menjadi false. Dan dari input dari true dia bisa berubah menjadi false gitu. Terus yang else, yang if grande and grande sama dengan 0 sama dengan 10, dia tuh sama saja, cuman dia memasukkannya itu kayak kita gak boleh kurang dari 0 dan kita gak boleh kurang gak bisa lebih dari 10. Nanti kalau misalnya kita memasukkan lebih dari 10, dia bakal mengakhiri pemrograman atau kayak error gitu. Terus di sini saya akan menjelaskan lagi grande sama dengan input. Nah, ini yang next grande. Nah, dia tuh meminta input dari misal dari user, lalu dia bakal mengubahnya tuh ke integer. Nah, jika saya atau jika si user mengetik sesuatu yang bukan angka atau miss A, nah dia tuh bakal akan melempar ke value error dan program tuh akan crash kecuali ditangani gitu. Terus ada if grande. Nah, di sini tuh tidak menambahkan min 1. Nah, ini tidak menambahkan min 1 ke list. Nah, jadi dia bakal cukup keluar dari loop aja. Terus ada else if grande. Nah, dia tuh memvalidasi rentan 0 sampai 10 jika valid grandenya atau append grandenya gitu. Terus ada else yang print ini. Nah, dia tuh jika di luar rentan tampilkan pesan kesalahan dan loop berlanjut meminta input lagi gitu. Terus ada return grandes, itu tuh mengembalikan nilai dari yang terkumpul ya. Terus ada def complete ya. Nah, fungsinya itu untuk mencari nilai minimum di sini nih, mencari nilai minimum dari number 1 sampai list yang kita masukkan tadi. Nah, terus juga dia tuh menganalisis minimumnya berapa dengan elemen pertama, lalu diiterasikan seluruh elemennya. Terus dia tuh bakal mengganti minimumnya jika menemukan angka yang lebih kecil gitu. Terus number list ya, ini number list. Nah,
dia tuh tidak kosong. Jadi jika kosong number listnya tuh 0, dia tuh bakal melempar ke index error gitu. Terus di sini ada compute list maksimum ya. Nah dia sama seperti minimum tapi mencari nilai maksimum gitu. Terus yang average yang ini, nah dia tuh menghitung jumlah total dengan loop gitu. Lalu berbagi dengan banyaknya elemen kayak ya number list gitu untuk mendapatkan rata-ratanya. Terus jika number list kosong, pembagian sum atau per yang nolnya itu bakal melempar ke zero divisi error. Nah, namun program utamanya itu bakal memeriksa panjang listnya dulu sehingga fungsi ini tuh aman untuk digunakan gitu. Terus ada grandes yang terakhir. Nah, get grandes from user. Nah, itu tuh dia menjalankan fungsi input dan simpan hasil. Terus ada if then grandes. Nah, dia tuh dari 0 ke 10 lah misal. Nah, jika ada yang nilai dimasukkan, tampilan pesannya tuh bakal exit atau meneruskan gitu atau keluar dari program. Terus ada print juga. Nah, printnya itu untuk menampilkan nilai mentah. Nah, segitu ya. Tentu kita bakal mencoba untuk mempraktekannya di Python. Nah, next grande kita masih sama sih kayak Scratch, cuman ini versi bahasa Pythonnya. Bisa kita masukkan lebih dari 2, apakah bisa? Next grande 4, terus kita masukkan min 5 deh. Dia tuh bakal error ya, please provide a grade between 0 sampai 10. Nah, karena kita memasukkan min 5 to stop next grande, jadi dia meminta ulang program yang benar gitu. Oke, kita masukkan yang benar-benarnya ya. Nah, kita masukkan 4 sama kita masukkan 9, terus kita masukkan min 1, hasilnya berapa? Nah, dia bakal menampilkan Europe give 4 grande, jadi minimumnya 2, maksimalnya 9, jadi average-nya itu 4,75. Nah, gitu. Nah, sekian untuk bahasa pemrograman atau pertemuan kali ini yang menjelaskan tentang fungsi, parameter, dan nilai ulang pada Scratch dan Replit di algoritma pemrograman. Saya Fadli Rahmat Sohani pamit undur diri.